Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama kami di channel yang sama, program yang sama, yaitu pembelajaran daring atau online atau pelajaran prakarya. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang budidaya satwa harapan yang berada di kelas 8 semester 2. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Jangan kemana-mana, simak terus videonya agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang bagaimana cara budidaya satwa harapan. Yuk kita simak video berikut ini. Perkembangan usaha peternakan yang ada pada saat ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan, seperti ternak ayam, kambing, dan sapi. Sudah banyak diketahui dan dibudidayakan oleh masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Apakah kalian pernah melihat satwa harapan di sekitar lingkungan kalian? Apa yang kalian rasakan setelah melihat satwa harapan yang unik tersebut? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri, apalagi di negara kita ini. Indonesia memiliki keanekaragaman yang jenis fauna terbesar ketiga di dunia. Potensi ekonomi yang dimiliki satwa harapan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengisi waktu luang. Melalui pemeliharaan ternak alternatif tersebut diharapkan dapat memunculkan sikap mandiri, ulet, tanggung jawab, penyabar, dan penyayang, bahkan menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Berikut ini contoh satwa harapan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah cacing tanah. Seekor cacing tanah dapat berukuran panjang 9 hingga 10-30 cm, bergantung pada banyak ruas badan, umur, dan mutu pakannya. Cacing tidak punya tangan, kaki, ataupun mata. Cacing dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Cacing tergolong binatang hermaprodit atau berkelamin ganda. Setiap cacing mempunyai organ jantung maupun betina. Satwa harapan yang kedua adalah jangkrik. Jangkrik atau cengkerik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang. Jangkrik memiliki tubuh rata dan antena panjang. Jangkrik jantan memiliki suara yang khas. Suara ini digunakan untuk menarik betina dan menolak jantan lainnya. Suara jangkrik akan semakin keras dengan naiknya suhu sekitar. Di habitat aslinya, jangkrik hidup aktif di malam hari. Kegiatan makan, mengerik, dan kawin dilakukan malam hari. Oleh karena itu, di lingkungan budidaya jangkrik dibuat gelap agar jangkrik terus melakukan aktivitas. Pada siang hari, jangkrik mencari pelindungan di lorong lubang tanah, di bawah batu, atau di bawah tumpukan material seperti genteng, kayu, dan material lainnya. Yang ketiga adalah lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Setiap lebah madu mempunyai tugas khusus yang sangat penting bagi kelangsungan hidup koloninya.
Di dalam sebuah sarang koloni terdiri atas anggota masyarakat lebah, yaitu seekor lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah bekerja. Spesies yang paling penting untuk diternak atau dipanen hasil madunya adalah bah madu Apis mellifera dari Eropa. Kemudian Apis adansoni atau Apis unicolor dari Afrika, Apis dorsata dan Apis indica dari Asia. Selain madu, lebah juga menghasilkan lilin. Di habitat alaminya, lebah madu membangun sarang di dahan atau cabang-cabang pohon besar. Sarang bagian atas untuk menyimpan madu dan bagian bawah untuk mengerami telur. Yang keempat adalah ular sutra. Ular sutra merupakan salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Selatan, Cina, melintasi kepulauan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Attacus atlatus termasuk hewan polifotin. Artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga polifokus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva. Attacus atlas merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Setiap jenis satwa harapan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda. Berikut ini adalah sarana produksi budidaya satwa harapan. Yang pertama adalah bahan. Bahan terdiri atas bibit. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit satwa harapan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang diperlukan untuk diperbesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat. Kemudian pakan. Pakan ternak adalah sebuah bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya satwa harapan. Selanjutnya adalah obat-obatan. Kegiatan budidaya kandang mengalami kendala. Salah satu kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu proses pertumbuhan. Obat-obatan dapat diberi untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Kemudian air. Air mempunyai peran penting dalam budidaya ternak. Air harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembaban udara sekitar kandang atau media hidup satwa harapan. Selanjutnya kandang. Kandang ternak adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Secara genetik, ternak memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun secara umum, persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam membangun kandang ternak adalah sama. Adapun syarat minimal kandang ternak yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Kedua, kandang dapat menunjang produktivitas. Ketiga, kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. Keempat, kandang mudah dibersihkan. Yang kelima, kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Yang keenam, kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak. Yang ketujuh, kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Pemeliharaan satwa harapan memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung jenis ternaknya. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya harapan adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pemilihan pola pakan, dan pencegahan hama atau penyakit. Yang pertama adalah pemeliharaan kandang.
Pemeliharaan kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya Satwa Harapan. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembaban minimal seminggu sekali. Hal ini penting untuk menghindari penyakit. Yang kedua, pemilihan bibit. Pemilihan ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Pemilihan bibit yang baik harus yang unggul. Ketiga, pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama tingkat produktivitas ternak. Pembahan pakan harus memperhatikan jumlah, kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Yang keempat adalah pencegahan hama dan penyakit. Secara garis besar ada dua jenis hama yang harus ditemui, yaitu hama yang berperan sebagai kompetitor dalam pakan seperti semut, kutu ternak, dan rayap. Yang kedua, hama yang berperan sebagai predator seperti tikus, kedal, tokek, ayam, dan bebek. Untuk mengatasi hama tersebut ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, jagalah kebersihan lingkungan. Yang kedua, antisipasi semut dengan kapur semut. Yang ketiga, antisipasi kadal atau tikus dengan menutup kandang dengan baik. Dan yang keempat, antisipasi kutu tanah dengan fermentasi media cacing. Setelah kita memahami penjelasan tentang budidaya Satwa Harapan, sekarang saatnya kita belajar cara budidaya Satwa Harapan. Pilihan jangkrik merupakan satwa yang dibudidayakan di semua daerah. Kebutuhan masyarakat akan jangkrik akhir-akhir ini semakin meningkat seiring berkembangnya masyarakat dalam memelihara burung. Mari kita pelajari dulu bagaimana cara budidaya jangkrik. Setelah menerima penjelasan tadi, berikut ini tugas yang harus kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta menguji pemahaman kalian. Soal yang pertama, sebutkan 3 contoh Satwa Harapan yang dibudidayakan oleh masyarakat pada umumnya dan berikan penjelasan alasan mengapa masyarakat membudidayakan satwa tersebut. Soal nomor 2, apa tujuan dari pemeliharaan Satwa Harapan? Soal nomor 3, jelaskan 3 teknik atau cara budidaya Satwa Harapan. Yang keempat, jelaskan sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam membudidayakan Satwa Harapan. Yang kelima, bagaimana cara budidaya jangkrik? Jelaskan mulai dari pembibitan sampai panen. Bagaimana anak dengan materi tadi tentang budidaya Satwa Harapan? Ada yang belum dipahami atau ada yang belum dimengerti? Cukup Anda tuliskan di bawah kolom komentar yang ada di bawah video ini. Namun saya ingatkan kembali, jangan lupa tugas harus dikerjakan di buku PR atau buku tugas. Ketika saya masuk kelas, nanti akan saya minta dan akan kita koreksi bersama. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama.
Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuqhu ilayya innaka hajati wa la tanzani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukupkan sekian. Tetap semangat dan tugasnya tetap dikerjakan. Dari saya, Syakiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.